Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Masdalifah Siregar. Saya dari kelompok 6 pengantar manajemen bisnis Universitas Mercu Buana Kampus Menteng. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Lingkup Manajemen Operasional dan Desain Operasi. Pada poin pertama yaitu produksi dan operasi pengolahan. Membangun masa depan 3D di GE General Electric adalah salah satu pabrik terbesar di dunia. Percetakan 3D adalah proses yang mampu menciptakan hampir semua bentuk padat seperti printer 2D. Contohnya, percetakan 3D dimulai dengan pembuatan desain produk di komputer. 1. Pentingnya strategis dari produksi. Produksi adalah aktivitas bisnis yang vital. Tanpa produk ini, perusahaan tidak dapat menghasilkan uang untuk menggaji karyawan, memberi pinjaman, atau pemegang saham mereka sendiri. Dan tanpa keuntungan dari produksi, perusahaan akan cepat mengalami sebuah kegagalan. Dalam tahapan ini terbagi menjadi 3 proses produksi, yaitu yang pertama adalah produksi massal. Produksi massal dimulai dengan spesialisasi tenaga kerja, membagi pekerjaan menjadi yang paling sederhana sehingga setiap pekerja dapat berkonsentrasi untuk melakukan satu tugas. B. Produksi fleksibel. Terdapat dalam berbagai bentuk, tetapi umumnya melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk membagikan detail pesanan pelanggan. C. Produksi yang didorong pelanggan. Salah satu metodenya adalah membangun sistem informasi antara pabrik dan pengecer menggunakan data penjualan sebagai dasar untuk membuat perkiraan jangka pendek dan jadwal produksi untuk memenuhi perkiraan tersebut. Poin kedua yaitu proses produksi. Proses produksi terbagi menjadi 2, yaitu sistem produksi analitik dan sistem produksi sintetik. Pertama, sistem produksi analitik adalah untuk mengurangi bahan mentah menjadi bagian-bagian komponennya secara berurutan untuk mengekstrak satu atau lebih produk yang dapat dipasarkan. 2. Sistem produksi sintetik adalah menggabungkan bahan mentah atau mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Saya Ismi Riyadil Jannah akan menjelaskan tentang teknologi dan proses produksi. Yang pertama ada manufaktur hijau. Manufaktur hijau mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau dan membangun industri baru dengan prinsip manufaktur hijau. Prinsip manufaktur hijau adalah 1. Meminimalkan bahan baku, 2. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi, 3. Perubahan dalam pola pikir, 4. Mengaplikasikan teknologi ramah lingkungan, 5. Program pelaksanaan harus didasarkan pada kesadaran, di mana prinsip-prinsip tersebut diupayakan untuk meminimalisir kerusakan lingkungan. Yang kedua ada robot. Kegunaan robot diantaranya adalah 1. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi, 2. Tenaga kerja yang bekerja tinggi, 3. Menggantikan manusia dalam pekerjaan yang bersifat selalu berulang-ulang. Ketiga, desain dan manufaktur komputer aided. Proses menggunakan metode berbasis komputer untuk menyajikan data geometris. Sumber-sumber desain dan manufaktur komputer aided adalah mengotomatiskan proses penyusunan, menguji desain dengan simulasi, memfasilitasi aliran dari proses desain ke proses manufaktur. Keempat, sistem manufaktur fleksibel. Proses manufaktur yang dikendalikan komputer dan memberikan fleksibilitas dalam mengadaptasi mesin. Dalam proses ini memungkinkan produksi lebih cepat untuk kebutuhan pelanggan dengan biaya yang sangat kompetitif. Kelima, manufaktur terintegrasi komputer. Pendekatan dalam proses manufaktur yang menerapkan penggunaan komputer dalam seluruh proses produksi. Keunggulan utamanya adalah kemampuan untuk membuat proses manufaktur berjalan otomatis. Saya Fadila Putri Melani akan menjelaskan tentang keputusan lokasi pada teknologi dan proses produksi.
Keputusan di mana menemukan fasilitas yang bergantung pada transportasi manusia dan faktor fisik. Faktor transportasi termasuk kedekatan dengan pasar dan bahan baku bersama dengan ketersediaan moda alternatif untuk mengangkut input dan output. Berikutnya ada variabel fisik. Variabel fisik melibatkan masalah seperti cuaca, persediaan air, energi yang tersedia, dan opsi untuk membuang limbah berbahaya. Berikutnya ada faktor manusia. Faktor manusia dalam keputusan lokasi meliputi pasokan tenaga kerja di area dan peraturan daerah serta pajak dan kondisi kehidupan. Berikutnya, manajemen mempertimbangkan biaya tenaga kerja lokal dengan ketersediaan pekerja keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tren berkelanjutan. Dalam tren berkelanjutan ini, mendekatkan fasilitas produksi ke pasar, akhir di mana barang akan dijual. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi tugas manajer produksi. Manajer produksi dan operasi adalah seseorang yang terlibat perencanaan, koordinasi, dan pengendalian dalam proses manufaktur dan bertanggung jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien, jumlah produksi yang benar dan akurat. Saya Fazalinda Febriani akan menjelaskan tugas manajer produksi. Yang pertama, merencanakan proses produksi keseluruhan. Perencanaan dimulai dengan memilih barang atau jasa apa yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Departemen produksi fokus pada perencanaan proses produksi ketika mereka mengubah ide produk asli menjadi spesifikasi akhir dan merancang fasilitas paling efisien untuk menghasilkan produk. Yang kedua, menentukan tata letak terbaik untuk fasilitas. Ada 4 macam tata letak yang umumnya diaplikasikan, yaitu pertama, tata letak proses. Penempatan segala mesin dan peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis yang sama. Jadi, mesin dikelompokkan sesuai dengan fungsi kerjanya. Yang kedua, tata letak produk. Layout berdasarkan aliran produksi, maka mesin dan fasilitas produksi lainnya diatur menurut prinsip mesin. Setiap komponen berjalan melewati seluruh daur operasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, tata letak lokasi tetap. Pengaturan fasilitas produksi seperti mesin, manusia, dan komponen lainnya yang bergerak menuju komponen produk utama yang berada pada posisi tetap. Yang keempat, tata letak orientasi pelanggan. Biasanya digunakan oleh perusahaan layanan yang harus mengatur fasilitasnya untuk meningkatkan interaksi antar customer dan layanannya. Yang ketiga yaitu menerapkan rencana produksi. Kegiatan ini melibatkan pertama, memutuskan dalam membuat, membeli, atau menyewa alat produksi. Hal ini ditekankan pada faktor biaya, kualitas, dan kuantitas yang diperlukan. Kedua, pemilihan pemasok bahan terbaik. Pilihan ini manajer produksi membandingkan kualitas, harga, dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan bersaing. Yang ketiga, pengendalian inventaris. Hal ini untuk menyeimbangkan dan menjaga stok di tangan demi memenuhi permintaan. Yang keempat, sistem just in time atau JIT. Dengan sistem ini, perusahaan akan membuat sebuah produk hanya dengan jumlah yang diminta oleh para konsumennya dan tidak akan ada yang namanya timbun barang. Yang kelima, perencanaan persyaratan material atau MRP adalah sistem manajemen operasi yang berbasis komputer. Tugas manajer produksi yang keempat adalah mengendalikan proses manufaktur untuk mempertahankan kualitas sebaik mungkin, dan bila terjadi masalah, manajer kembali ke langkah awal dan melakukan penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Agustin.
Perencanaan proses produksi juga memastikan ketersediaan dibutuhkannya mesin dan personil. Kegiatan perencanaan termasuk dalam 5 kategori, yaitu kapasitas, lokasi, tata letak kualitas, dan perencanaan metode. Yang pertama adalah perencanaan kapasitas. Jumlah produk yang dapat dihasilkan perusahaan dalam kondisi normal adalah kapasitas. Kapasitas perusahaan tergantung pada berapa banyak orang yang dipekerjakannya dan jumlah ukuran. Perencanaan lokasi. Karena lokasi mempengaruhi biaya produksi dan fleksibilitas. Tergantung pada situsnya, perusahaan mungkin dapat untuk menghasilkan produksi berbiaya rendah atau mungkin menemukan dirinya dengan kerugian biaya relatif terhadap pesaing. Perencanaan lokasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu perencanaan tata letak. Layout adalah lokasi fisik atau denah lantai untuk pusat layanan, mesin, peralatan, pelanggan, dan persediaan. Perencanaan kualitas. Perencanaan untuk kualitas dimulai ketika produk sedang dirancang. Perencanaan metode. Dalam merancang sistem operasi, manajer harus mengidentifikasi setiap langkah produksi dan metode khusus untuk melakukannya, yaitu routing. Pilihan perutaian tergantung faktor, yaitu sifat kebaikan atau layanan dan tata letak fasilitas produk, proses, pos tetap atau berorientasi pelanggan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.